Welcome to Have Indonesia 2020 Goes Online. This is Institution Webinar Series. Nama saya Anton Hilman, saya akan menjadi moderator untuk webinar kali ini. Webinar kali ini akan dibawakan oleh Le Cordon Bleu Paris. Silahkan Anda mengikuti webinar sampai dengan selesai, karena setelah presentasi akan ada sesi tanya-jawab. Jika Anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan presentasi atau apapun yang berkaitan dengan Le Cordon Bleu Paris, kamu bisa menuliskan pertanyaan tersebut di YouTube comment section selama presentasi ini berlangsung. And now, please welcome Le Cordon Bleu Paris. Halo, Mbak Lydia. Halo. Halo Mbak Lydia. Ya. Hai Anton, how are you? Apa kabar? Bonjour. Baik, bonjour. Bonjour, bonjour. Mbak Lydia, kameranya boleh dinyalakan? Oke, let me check. Oke. Ya. Oke. Saya persilahkan ya. Yes. Sudah bisa melihat PowerPoint di screen, Anton? Belum, boleh di-share sekali lagi. Oke, I'll try, oke. Karena tadi barusan aku udah coba, tapi ternyata belum. Ekran partage, oke. Coba ya. Oke, can you see it now? Sudah, silahkan. Sudah, oke. Oke, bonjour, halo, selamat sore, petang di Indonesia, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian. Nama saya Lydia dari Le Cordon Bleu Paris, dan terima kasih waktunya untuk EHF. Hari ini aku juga ditemani oleh Fendi Herianto dari kantor Le Cordon Bleu di Indonesia. So, this afternoon, I will talk specifically about Le Cordon Bleu Paris. Okay, Le Cordon Bleu International memiliki 35 institut di 20 negara, dan we have 20,000 graduates per year. Okay, sorry. Anton, masih bisa kelihatan presentasinya? Fendi? Saya sekarang kelihatan, tadi hanya melihat muka Mbak saja. Ya, Oke, sekarang udah bisa? Oke, sekarang bisa ya? Oke. So we have all over the world, we have 130 chefs teaching for all of our students. And di Paris, is a very unique campus. This is the flagship campus yang paling pertama untuk Le Cordon Bleu Campus. Tahun ini Le Cordon Bleu merayakan 125 tahun anniversary, dan kampus Paris adalah kampus terbesar. Kami memiliki 1.000 students yang datang dari lebih dari 100 different nationalities. More than 100 different nationalities are on our campus. So this is very unique. We have people coming from the minimum 18 years old. Jadi minimum age 18 tahun, tidak ada maximum age untuk belajar di Le Cordon Bleu Paris. Okay. Di Le Cordon Bleu Paris, kami menawarkan program culinary arts tentunya, dan kami juga menawarkan program manajemen. Untuk program culinary arts, kami memiliki program untuk pastry, cuisine, boulangerie, dan kami membedakan program dengan internship dan tanpa internship. Untuk program-program yang ada program internship di dalam studinya, kami menyebutnya culinary art programs in professional immersion. Ya, saya akan membahas satu persatu untuk program studi culinary arts-nya. Saya mulai dengan program yang namanya Grand Diplôme. Jadi Grand Diplôme adalah program yang sangat-sangat terkenal di Le Cordon Bleu. Grand Diplôme sebetulnya adalah studi cuisine dan pastry pada saat yang bersamaan. Untuk teman-teman yang belum tahu banyak mengenai culinary, study of cuisine adalah studi yang memfokus untuk membuat makanan main meal, menu utama. Tetapi untuk program cuisine, students juga akan belajar makanan pembuka, appetizer, dan makanan penutup, dessert, tetapi fokusnya memang di makanan utamanya, the main meal. So this is the cuisine program. Sementara untuk pastry
pastry itu lebih fokus kepada dessert dan teman-temannya, termasuk coklat, termasuk sugar work ya, dan tidak sentuh sama sekali untuk main meal ya. Jadi memang pastry itu khusus untuk cakes dan teman-temannya. Di Le Cordon Bleu untuk satu diploma de cuisine ya, diploma cuisine dibagi menjadi 3 level, yaitu basic cuisine, kemudian intermediate cuisine dan superior cuisine. Ketika students menyelesaikan 3 level ini, basic, intermediate, superior, maka students akan mendapatkan gelar diplôme de cuisine, diploma of cuisine. Demikian pula untuk program pastry. Kalau misalnya students do dari awal basic pastry, intermediate pastry, dan superior pastry, maka students akan lulus dengan program diplôme de pastry. Students yang memilih untuk belajar dua-duanya baik cuisine maupun pastry akan lulus dengan gelar Grand Diplôme. Ya, jadi akan ada satu ijazah lagi namanya Grand Diplôme. Jadi Grand Diplôme essentially a study of both Diplôme de Cuisine and Diplôme de Patisserie. Berapa lama sih untuk belajar Grand Diplôme? Grand Diplôme itu bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Jadi dalam waktu 9 bulan, students bisa belajar baik cuisine maupun patisserie pada saat yang bersamaan. Kamu boleh memilih mau belajar cuisine saja. Kalau mau belajar cuisine saja, then you can do diplôme de cuisine in 9 months. Atau kalau mau belajar pastry saja, then you can do diplôme de pastry in 9 months. Kemudian bagi teman-teman yang sudah berkarir, tapi memang punya passion untuk belajar culinary dan masih mikir-mikir mungkin mau pindah jurusan, maka program kami ini yang namanya Basic, Intermediate, Superior ini bisa diambil satu persatu. Jadi misalnya teman-teman yang sedang bekerja tetapi punya waktu mungkin sekitar 6 minggu atau 3 bulan dan mau mencoba kira-kira saya cocok nggak ya belajar cuisine pastry, maka bisa datang ke Le Cordon Bleu Paris untuk mengambil satu level saja. Basic cuisine atau basic pastry. Nah, untuk mengerjakan satu level ini kita bisa kerjakan dalam waktu 3 bulan, atau di Paris juga ada program intensif, jadi students bisa belajar dalam waktu 6 minggu untuk program basic cuisine atau basic pastry. Ya. Oke, saya move on ke program yang sama, Grand Diplôme in Professional Immersion. Jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa untuk program Professional Immersion ini di dalam program studinya ada internship-nya. Jadi programnya sama persis, kurikulumnya sama persis seperti Grand Diplôme yang normal yang tidak ada internship. Untuk Grand Diplôme in Professional Immersion, students harus ada on the job training di Le Cordon Bleu yang namanya professional application. Jadi students akan belajar basic, intermediate, cuisine, pastry. Kemudian akan ada yang namanya professional application. Professional applications ini adalah on the job training di Le Cordon Bleu. Jadi Le Cordon Bleu Paris kami memiliki kafetaria di kampus dan kafetaria ini terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa datang untuk dine in, untuk makan di kafe. Jadi students yang sedang do professional application, dia akan on the job training di production kitchen dan di cafe juga. Jadi di production kitchen role-nya akan diatur sehingga students akan belajar untuk menghitung stok, menyimpan stok, kemudian juga untuk production sendiri seperti apa, dan di cafe bagaimana cara melayani customer. Oke. Setelah professional application, students juga akan belajar superior, kemudian internship ya. Kalau students hanya mengambil satu bidang saja, cuisine saja, maka internship-nya hanya 4 bulan. Tapi kalau misalnya mengambil dua-duanya, maka internship-nya menjadi 6 bulan. 3 bulan di cuisine, 3 bulan di pastry. Untuk program Grand Diplôme in Professional Immersion ini, total belajarnya adalah 18 bulan.
Ya. Nah, internship itu dibantu dicarikan oleh Le Cordon Bleu Paris, oleh tim kami, tetapi students boleh memilih kira-kira mau internship di mana, di restoran kah, atau mau di butik hotel, atau mau di hotel bintang 5, atau mau di Michelin restoran. Itu ada beberapa options, beberapa pilihan untuk students. Kamu boleh memilih, tetapi tetap ada interview sebelumnya. Ya. Dan internship di Paris yang lebih dari 2 bulan itu dibayar. Gaji internship seorang intern itu sekitar 500 euro per bulannya. Ya. Nah, di Le Cordon Bleu Paris di Le Cordon Bleu Paris kami mengajarkan dengan metode demonstrasi dan praktikal. Jadi maksudnya adalah students akan masuk ke kelas-kelas demonstrasi di mana chef akan memberikan pengajaran, menjelaskan teknik-teknik yang harus dipelajari dengan cara membuat resepnya. Jadi semua students akan fokus untuk melihat bagaimana chef create recipes on that day. Nah, setelah kelas demonstrasi, students akan masuk ke kelas praktikal, di mana di kelas praktikal yang maksimum hanya 16 students aja, semua students itu harus recreate apa yang diajarkan oleh chefs hari itu. Jadi ini sangat-sangat praktikal untuk students. Semua masing-masing harus by the end of the class, semua student harus bisa memperlihatkan kepada chef hasil masakannya hari itu. Dan setiap ada kelas pasti ada penilaian dari chef berdasarkan rasanya, berdasarkan platingnya, artistiknya, dan kemudian workflow-nya juga dinilai. Ya, jadi selalu ada assessment ongoing. Kemudian selain cuisine dan pastry, kami juga ada program double diploma, pastry and boulangerie, dan juga ada program boulangerie saja. Ya, jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk program pastry, maka kamu bisa belajar programnya bersamaan dengan program boulangerie. Ya, sama seperti tadi konsepnya Grand Diplom. Jadi kita belajarnya sama-sama. Contohnya kalau untuk yang professional immersion tetap belajarnya 18 bulan. Kalau yang tanpa internship itu belajarnya hanya 9 bulan saja dan bisa lulus dua-duanya pastry dan boulangerie. Dan kalau misalnya tertarik hanya boulangerie saja, jadi aku belum jelaskan boulangerie itu produk-produk. Kalau di Paris itu kita punya toko roti boulangerie yang produk-produknya kayak sangat-sangat spesifik, ya roti, baguette, sourdough bread, jadi berbagai macam bread, dan juga berbagai macam viennoiserie, jadi seperti pastry ya. Jadi di boulangerie belajarnya itu saja, tidak belajar cake atau sugar atau coklat, hanya belajar bread and Danish ya, berbagai macam bread dan Danish, baik yang sekarang mungkin juga di Indonesia lagi terkenal seperti kayak sourdough, rye bread, jadi roti-roti healthy itu masuknya ke boulangerie. Dan boulangerie ini programnya hanya 3 bulan saja, bukan 6 bulan ya. 3 bulan saja, 6 bulan ini hanya kalau kita padukan dengan program pastry. Jadi untuk program boulangerie, programnya hanya 3 bulan saja. Dan untuk program 3 bulan ini, students bisa datang ke Paris dengan turis visa saat ini ya. Program diplom de boulangerie dibagi 2, ada basic boulangerie, kemudian juga ada advance boulangerie. Juga again bisa diambil satu persatu, kalau mau mulai dengan basic boulangerie dulu boleh. Jadi bisa datang ke Prancis hanya untuk belajar basic boulangerie selama 6 minggu. Kemudian ketika ada waktu lagi baru menyelesaikan program advance boulangerie. Bisa seperti itu. Oke. Bagi teman-teman yang juga mau memiliki skills dalam manajemen dan entrepreneurship,
kami memiliki program yang namanya Diploma in Culinary Management. Jadi setelah belajar program cuisine atau pastry atau boulangerie, pengen punya skills management, entrepreneur, how to set up the business itself. Kami ada program Diploma in Culinary Management yang lamanya hanya 3 bulan saja. This is on top of the Culinary Arts program. Ya. Jadi untuk program ini masih ada ke dapur sekitar 25%. Kemudian sisanya lebih ke kitchen. Ya. Jadi tetap ada masuk ke kitchennya juga. Oke. Di tahun 2021 tahun depan, Le Cordon Bleu Paris akan introduce beberapa new program. Yang pertama adalah ini Diploma in Gastronomy, Nutrition and Food Trend. Ya, jadi untuk program diploma untuk Gastronomy, Nutrition and Food Trend terbuka untuk umum, terbuka untuk siapa saja yang memiliki sedikit culinary background dan belajarnya memang lebih ke ya ini nutrition, food trend, principles of nutrition, kemudian food safety and microbiology, in line with what's happening with the world right now. Semua orang mencari healthy food ya. Jadi ini lebih seperti itu. Di program ini masih ada 30% practical. Jadi students tetap ke dapur dan memasak this healthy food. Okay. The next one adalah Diploma in Pastry Innovation and Wellness. Jadi mulai bulan Juli tahun 2021 kami akan mengadakan program, kami akan menawarkan program ini. Jadi program ini sangat menarik, lamanya 3 bulan, juga terbuka untuk umum dan tetapi memang harus punya background pastry karena ini adalah program yang sangat praktikal di mana dari week 1 sampai week 12 itu memang selalu ada di kitchen untuk recreate resepi menggunakan healthy ingredients. Jadi substitute untuk butter misalnya, substitute untuk gula. Apa sih yang sesuai inline dengan the current food trends dan health food trends at the moment ya. Tetapi di sini tetap students recreate the pastry. Jadi memang 100% is a practical program. Untuk program-program culinary arts, kami ada 4 kali penerimaan dalam setahun, yaitu di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. So untuk bulan Januari tentunya udah tidak keburu ya sekarang. Jadi the next one is April, Juli dan Oktober, dan Prancis sampai saat ini juga terbuka untuk international students dan students bisa proses student visa dari sekarang ini. Oke, next. Oh sorry, just sedikit requirement untuk daftar program Culinary Arts. Program Culinary Arts di Le Cordon Bleu itu semuanya diajarkan dalam bahasa Prancis oleh chef, tetapi ada translator langsung ke dalam bahasa Inggris ya. Jadi students harus bisa either bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Untuk program Culinary Arts, requirement-nya adalah IELTS 5,0. Tidak ada requirement bahasa Prancis, kecuali untuk program Professional Immersion. Students yang datang untuk ambil program Professional Immersion dengan internship harus memiliki French level A1 dan A2. Ya. Dan program A1 dan A2 ini bisa dilakukan di Indonesia atau kalau mau dilakukan di Le Cordon Bleu pada saat bersamaan dengan program culinary-nya juga bisa. Selain itu, untuk program Culinary Arts, kami juga memerlukan high school diploma, jadi lulus SMA kelas 3. Okay. Moving on to the next program, di Le Cordon Bleu Prancis, kami ada di Le Cordon Bleu Paris, kami ada program menawarkan program Bachelor S1, S1 Bisnis dan dengan 2 major, yaitu Culinary Arts dan International Hospitality Management. Untuk program ini, kami menyelenggarakan bekerjasama dengan Dauphine, Paris Dauphine University, dan Paris Dauphine University adalah salah satu universitas negeri ternama di Prancis.
Jadi nanti students akan belajar baik di Le Cordon Bleu maupun di Paris Dauphine University dan lulus dengan 2 gelar, satu dari Le Cordon Bleu Paris dan satu dari Paris Dauphine University. So the Bachelor of Business adalah program 3 tahun. It is an all English program dengan IELTS. Kami perlu IELTS 5,5 untuk entrance. Kemudian kami juga untuk students yang tidak bisa berbahasa Prancis tentunya harus belajar bahasa Prancis ketika belajar S1 ini. Jadi students non French speakers harus belajar bahasa Prancis di program ini dan memilih satu lagi bahasa either Spanish atau Mandarin. Ya. Nah, program ini di tahun pertama adalah tahun di mana students belajar mix of practical dan theory lessons yang berhubungan dengan hotel management dan restoran management. Jadi students akan belajar subjek-subjek management, marketing, entrepreneurship, macam-macam. Tapi students juga akan belajar basic skills in the kitchen operation. Jadi students akan masuk ke dapur, students akan practice boulangerie, akan practice cuisine and pastry juga. Dan programnya selama 5 bulan pertama belajar, kemudian 5 bulan berikutnya internship. Internshipnya di mana? Student visanya memperbolehkan students untuk internship di Prancis. Ya. Dan di tahun kedua, students juga akan belajar, harus memilih untuk belajar basic cuisine atau basic pastry atau basic boulangerie, boleh di Paris ataupun di negara lain di mana ada Le Cordon Bleu kampus. Jadi ada students yang ambil basic cuisine di London, ada yang ambil di Jepang. Nah, setelah menyelesaikan program basic cuisine atau pastry atau boulangerie-nya, maka tetap harus kembali ke Paris untuk menyelesaikan program manajemennya. Ya. Kemudian move on to the next internship. Internship-nya again di Prancis dan dibantu dicarikan di tahun pertama. Tahun kedua juga ada assistant untuk mencari pekerjaan, tetapi tetap semuanya students harus go for interview. Ya. Di tahun yang ketiga, it's an all management study. Jadi di sini juga ada proyek besar di mana students akan mengerjakan a big project, membuat business plan, kemudian mempresentasikan that business plan kepada tim juri untuk assessment. Ya. That's for the bachelor. Kemudian this program is more towards if you're looking at working in the hospitality or restaurant operations, ya, not necessarily di kitchen karena program management. Jadi kita memang target untuk students to be in the middle management, nantinya develop their career to become senior management directors in companies in the hospitality or restaurant or even other industry, other hospitality, yang other industry yang hospitality related, ya. Tidak necessarily hanya harus di hotel aja atau di restoran aja. Untuk program bachelor, kami hanya ada 1 kali penerimaan di bulan September setiap tahunnya. Kemudian untuk biaya studinya adalah 14.000 untuk international students. Ya. Entry requirement-nya again harus high school diploma, harus 18 tahun. 18 tahun kurang-kurang dikit masih bisa. Harus ada updated CV, kemudian ada motivation letter, IELTS overall 5.5, dan ada interview juga dari Le Cordon Bleu, Paris. Oke. Kami juga menawarkan program diploma MBA, program MBA. Program MBA ini khusus untuk mereka yang sudah punya 2-3 tahun pengalaman kerja. It's a 1-year program, actually 5 bulan sekolah dan 5 bulan langsung internship atau make a big project.
Selain itu, kami juga ada program Wine and Management Diploma. Wine and Management Diploma bekerjasama dengan University de Reims. This is a 10 months program, 10 months program, di mana akan ada 3 kali internship dan more than 1,000 tasting. Dan program ini juga diajarkan dalam bahasa Inggris, dan this is a very serious program. Students akan graduate dengan gelar dari Le Cordon Bleu dan dari Université de Reims. Dan students bukan hanya belajar how to become a sommelier, tetapi students akan belajar bagaimana cara grow anggur, kemudian cara produksi, grow, panen, produksi, bottling, sampai ke distribution, ya, all in. Dan kami juga akan menawarkan program baru. Kalau yang ini programnya selama 10 bulan, kami akan ada program baru yang durasinya hanya 3 bulan saja. Akan ada mulai ditawarkan di bulan Juli 2021 juga. Oke. Untuk visa proses dan housing, jadi untuk application tentunya bisa langsung ke Le Cordon Bleu, tetapi untuk visa proses nanti akan dibantu oleh rekan-rekan di Indonesia, rekan-rekan kampus France di Indonesia. Dan untuk housing, Le Cordon Bleu kami tidak memiliki on-campus accommodation, tetapi kami bekerja sama dengan beberapa accommodation agencies yang bisa membantu students untuk mencarikan akomodasi sesuai dengan budgetnya. So, just a map of Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu sendiri lokasinya ada di 15 district, 15 arrondissement di Paris. Just right beside Seine River. Ya, it's a beautiful campus. Ini foto background saya adalah foto kampusnya, dan pemandangan depannya adalah Seine River, dan jalan sekitar 12 menit itu sudah sampai ke Eiffel Tower. Ini adalah salah satu distrik teraman di Paris, dan it is very strategically located, ya. Ada banyak bus, ada banyak metro untuk pergi ke Le Cordon Bleu Paris, dan biasanya students bisa memilih untuk tinggal di daerah 15, atau kalau sudah nyebrang sungai itu daerah 16, daerah sini, atau kalau mau mundur sedikit ada daerah 14. Jadi students bisa tinggal di daerah-daerah ini, dan nantinya again akan dibantu untuk dicarikan untuk housing, ya. Dan tidak lupa aku ingin mengajak teman-teman untuk join our social media. We are very active at Le Cordon Bleu Paris, and also kalau untuk film video itu ada di YouTube, juga kami ada di LinkedIn, Twitter dan Facebook, tetapi memang yang paling aktif adalah at Le Cordon Bleu Paris. Oke, I think itu adalah informasi yang aku bisa berikan hari ini. Mungkin kita langsung bisa untuk ke Q&A session ya, Anton, ya. Oke, terima kasih Mbak Lydia presentasinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, saya akan bacakan ya. Tadi ada banyak sekali yang bertanya di YouTube comment section. Oke. Yang pertama, apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa di Le Cordon Bleu? Oke. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Setelah itu, bagaimana mengenai persiapannya? Karena saya masih berada di SMA. Terima kasih. Oke. Untuk beasiswa, Le Cordon Bleu, jadi Le Cordon Bleu Paris saat ini kami tidak ada beasiswa ya, Anton. Jadi ya saat ini tidak ada beasiswa, tetapi ada beberapa Le Cordon Bleu kampus lain yang menyediakan beasiswa, dan itu nanti bisa dicek ke Le Cordon Bleu Indonesia. Untuk persiapan belajar culinary arts, semua program culinary arts di Le Cordon Bleu itu terbuka untuk students tanpa skill, ya. Jadi tidak perlu punya background apapun untuk belajar di Le Cordon Bleu. Memang kalau kita suka culinary arts,
biasanya yang saya temukan dari students adalah pasti sudah banyak yang udah mulai latihan, banyak yang sudah mulai masak sendiri, lihat resep dari YouTube, lihat resep dari mana-mana. That's good karena sudah mulai familiarize yourself dengan terms ya, dengan berbagai macam terms di kitchen. Karena terms di kitchen tentunya semua pakai bahasa Prancis. Di semua kitchen di seluruh dunia itu terms-nya adalah pakai bahasa Prancis. Teknik memotong, julienne cut itu kan bahasa Prancis semuanya ya. Berbagai macam saus itu semua pakai bahasa Prancis. Jadi if you already start to try to make a creation, a recipe, that's a good step. Tetapi tidak compulsory untuk punya basic skills apapun untuk masuk ke Le Cordon Bleu karena dari basic level kami mengajarkan untuk semua yang tidak punya basic ya. Nanti yang akan membedakan students yang memang udah sering masak adalah mungkin lebih ke tingkat kecepatan untuk menciptakan suatu kreasi. Tapi bukan berarti kreasinya akan lebih baik daripada yang belum pernah sama sekali. Karena ketika kita belajar dari YouTube, kita belajar tidak fokus kepada teknik ya. Belajar memasak itu baik cuisine, pastry, boulangerie itu penuh dengan teknik ya. Teknik memasak. Jadi itu yang nanti akan membedakan students yang belajar otodidak sendiri ataupun yang belajar ke sekolah. Karena teknik-teknik itu adalah teknik yang diajarkan oleh chef-chef yang memang sudah berpengalaman. Jadi mereka mendapatkannya itu of course satu dari lesson yang udah ada sebelumnya, tetapi juga dari their own experiences yang di-share kepada students untuk teknik-teknik itu. Oke, terima kasih Mbak Lydia untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Kak, saya mau nanya, saya ingin kuliah di Le Cordon Bleu, tapi nggak punya basic masak, dan apakah jika saya nggak punya basic masak, saya masih bisa masuk Le Cordon Bleu? Sepertinya sudah dijawab ya barusan ya. Sudah dijawab, jadi untuk again untuk masuk itu tidak perlu basic, tetapi kita perlu minimum age 18 tahun ya. Kalau kurang-kurang sedikit tadi boleh. Kemudian IELTS tentunya harus 5,0 atau kalau sudah belajar bahasa Prancis punya level A1 sampai ke A2 ya. Tapi kalau misalnya baru sampai punya A1 aja dan mau melanjutkan A2-nya di Paris boleh, atau kalau memang belum punya A1 A2 sama sekali mau langsung ke Paris juga boleh, tetapi harus punya IELTS kalau kayak gitu ya. Karena kan ya harus mengerti, harus bisa mengerti either one of the languages. Mbak, apakah bisa share kontak di mana audiens bisa melihat dan menghubungi Mbak setelah presentasi ini? Apakah punya slide? I think I didn't put it in my slide, tetapi bisa kontak ke ini, cordonbleu.edu ini. Iya, bisa ke website ini dulu, atau kalau mau nanti aku bisa share my email juga kali ya, Ton ya. Oke, boleh Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah setelah lulus dari LCB bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah di Paris, dan apa saja tips dan trik agar bisa bekerja di Paris setelah lulus dari LCB? Merci beaucoup. Oke. So, student visa itu memperbolehkan students untuk bekerja part-time 20 jam seminggu ya. Kalau kamu ada niat untuk bekerja setelah graduation, maka kamu harus ambil program yang professional immersion. Karena di program professional immersion ini kamu akan punya kesempatan magang di Prancis ya, di Paris biasanya. Biasanya kalau pada saat magang ini adalah saat di mana kita membina network dengan tempat magangnya itu. Tidak tertutup kemungkinan ketika selesai magang, students itu bisa disponsori oleh perusahaan, oleh si restoran atau oleh si hotel untuk bekerja lebih lanjut di Paris. Ya, it's not a big chance, maksudnya tidak besar opportunity-nya untuk itu, tetapi ada. Karena pada saat ini saya kenal beberapa student Indonesia, alumni Le Cordon Bleu Paris yang masih bekerja di Paris saat ini. Jadi mereka mendapatkan sponsor company, mungkin kalau ada yang satu yang saya tahu dia dapat sponsor 4 tahun visa. Jadi dia masih ada di sini dan bekerja di sebuah restoran di sini, di Paris.
Dan selain itu, selain dia ada 2 lagi student, ada 2, 3, 4, ya sekitar 5 lagi student Indonesia yang masih ada di sini. Tips and tricksnya tentunya kalau mau mendapatkan opportunity lebih baik, ya tentunya tekun ya, karena di sini memang susah maksudnya bukan susah, tetapi kan etos kerja di dapur itu kan lebih strong, lebih kuat daripada di industri lain mungkin ya, karena long hours gitu. Jadi ya jangan terlalu banyak komplain gitu. Dan yang kedua adalah bahasa. Aku rasa bahasa itu penting banget karena di kitchen itu rata-rata di normal kitchen ya, kita nggak sebut di sekolah. Kalau di sekolah semua orang bisa bahasa Inggris, it's not a problem at all. Cuman kalau di tempat di kitchen itu ya memang kita mesti punya kemampuan bahasa yang minimum level A2 itu untuk bisa mengerti chefnya komentar apa. Dan ketika kita mulai sekolah, karena si chef akan mengajar dalam bahasa Prancis, terms yang dipakai di dapur itu kan kita ulang terus, diulang. Jadi ketika teman-teman sampai di Paris, walaupun dengan basic level A1 atau A2, karena setiap kali masuk ke kampus itu mendengarkan chef ngomong, kamu akan pick up the words yang dipakai terus-menerus di dapur gitu. Nah, jadi aku rasa sih itu ya, tekun dan ya harus bisa mau improve bahasa Prancisnya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Pertanyaan selanjutnya, jika hanya ingin mengambil basic 3 bulan, apakah berlaku di LCB cabang lainnya atau hanya khusus di LCB Paris? Bisa di cabang lainnya. Yang saya tahu tidak bisa itu adalah rasanya Australia, kemudian New Zealand, tetapi itu nanti bisa ditanyakan, nanti kita bisa reconfirm. Tetapi kalau misalnya kamu mau ke cabang lain seperti London, seperti Thailand, itu bisa. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dan merupakan pertanyaan terakhir ya Mbak dari sesi webinar kali ini. Ya. Oke, pertanyaannya, apakah kita mau kuliah di Prancis harus membayar deposit dulu untuk hidup setahun? Jadi gini, untuk proses aplikasi itu ada namanya application fee ya. Application fee-nya itu berbeda-beda. Kalau untuk program diploma itu 1.500 euro, kemudian untuk program kalau mau ambil satu sertifikat 3 bulan aja 500 euro. Untuk program bachelor 200 euro ya. Nah, untuk setelah itu prosesnya adalah setelah proses aplikasi tentunya kita harus membayar tuition fee-nya dulu secara full sebelum kita bisa apply untuk student visa-nya di kampus France di Indonesia, di Jakarta atau di kota lain. Nah, tidak ada deposit yang kami minta dari students karena students tentunya memegang sendiri dana yang akan dipakai untuk live di Paris. Tetapi nanti dari kampus France, ketika kita daftar visa, ketika kita minta visa pelajar, dari kampus France itu akan meminta bukti keuangan yang harus ditunjukkan. Ya, jumlahnya berapa? Itu memang sekitar satu tahun biaya hidup di Paris, mungkin sekitaran 12.000 sampai 15.000 euro ya, mungkin ya. Jadi itu ditunjukkan dalam bentuk rekening tabungan atau rekening koran gitu. Tapi yang saya tahu tidak bisa dalam bentuk deposito. Tapi itu hanya ditunjukkan saja. Jadi maksudnya deposit itu, kalau deposit itu kan kita membayar kepada seseorang ya. Tetapi kalau kalau mau sekolah ke Prancis tidak ada uang yang harus diberikan atau didepositkan kepada pihak manapun. Yang hanya yang harus dibayarkan adalah hanya uang kuliahnya saja dibayarkan kepada LCB Paris. Gitu. Ya, I hope it's clear. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Itu dia akhir dari sesi jawab kita. Hanya untuk mengingatkan bahwa kalian dengan Le Cordon Bleu Paris melalui website yang ada di presentasi ini. Terima kasih Mbak Lydia untuk presentasinya. Sama-sama Anton, nice to meet you again. Thank you. Paris. Yes. Kita semua tetap buka kok. Sekolah masih buka sampai sekarang, juga buat Januari. Jadi walaupun kita ada lockdown, we are still open. Iya, oke, baik. Oke, sip. Terima kasih Mbak Lydia. Makasih Anton. Untuk semua
Jens, kami ingin mengingatkan bahwa saat ini sedang berlangsung IHF Indonesia Virtual Fair. Kunjungi perwakilan negara dan universitas di Exhibition Hall. Thank you very much and see you in our next session. Thank you.